Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian marilah kita bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini memasuki malam yang ke-28 untuk melaksanakan salat tarawih, dan tidak terasa bahwasanya sebentar lagi lebaran akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah kita lihat tanda-tanda adanya lebaran mau datang. Di antara tanda-tandanya musola masjid itu sepi, kemudian pasar ramai, itu tanda lebaran mau datang. Kemudian di rumah-rumah sudah nampak persiapan bapak-bapak, ibu-ibu, perkakas yang baru-baru ingin menyambut datangnya lebaran. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini sedikit kita membahas persiapan kita untuk menghadapi hari raya. Apa saja yang akan kita persiapkan? Bapak-bapak, ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahwasanya malam hari raya itu merupakan satu di antara malam yang sangat mulia. Malam Lailatul Qadar, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, dan malam 2 hari raya, dan malam Lailatul Qadar. Nah, malam 2 hari raya termasuk hari raya Idul Fitri adalah malam yang sangat mulia, yang mana kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut, yaitu dengan mengerjakan amal-amal ibadah pada malam tersebut. Apa saja yang kita lakukan? Di antaranya membanyakkan takbir itu pada malam hari raya. Bapak-bapak, ibu-ibu, takbir di mana saja, di masjid, di musola, di rumah. Ada yang pulang kampung di jalan, di dalam mobil, gak apa-apa, dianjurkan banyak-banyak bertakbir. Kalau di masjid cukuplah bapak-bapak, kemudian anak-anak ya, yang laki-laki. Kalau ibu-ibu juga dianjurkan bertakbir. Jangan malu, suara kita gak bagus, malu bertakbir. Kalau malu dengar orang, takbir pelan-pelan aja. Malam harinya ya, bangun malam jam 2 atau jam 3 malam kita menghidupkan malam tersebut, selesai sholat takbir Allahu Akbar, Allah, pelan-pelan aja. Dianjurkan membanyakkan takbir pada malam tersebut. Ini sunnah
daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam itu jangan kita banyakkan mengumpul-ngumpul yang enggak bermanfaat, duduk ketawa, candaria dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita dianjurkan menghidupkan malam tersebut dengan bertakbir, kemudian membanyakkan istighfar dan bertaubat pada malam tersebut. Kenapa? Karena malam tersebut Allah akan menerima taubat hamba-hambanya. Ini pada malam hari raya Idul Fitri. Ini persiapan kita untuk menghadapi malam hari raya tersebut. Jadi jangan ikut-ikutan juga Pak ya. Anak kita main mercon, nah bapaknya juga main mercon. Ya kan? Ini kan nggak bermanfaat. Ikut-ikutan perang-perangan mercon. Ya. Nah ini tidak dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Justru yang kita lakukan tersebut bertentangan dengan baginda Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membazirkan harta. Bahkan ada pada malam hari raya Idul Fitri itu banyak sekali umat Nabi Muhammad menghabiskan hartanya dengan jalan-jalan yang mubazir, yang tidak bermanfaat. Ini bertentangan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya yang mulia. Maka pada hari itu insya Allah kita semua akan kembali bersih, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu, pada hari raya tersebut, kita biasa melihat sesama kita kalau ketemu di jalan salaman dahulu. Apa yang kita ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya dari kami dan dari kamu siyamana wa siyamakum, puasa kami dan puasa. Ini dianjurkan at-tahni'ah. Tahni'ah itu apa namanya? Selamat. Selamat hari raya ya. Nah, itu dianjurkan. Kita bersama-sama selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ini dianjurkan untuk bersalam-salam. Kemudian ada lagi kebiasaan kita itu mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini sebenarnya kalau kita telusuri kepada riwayat kepada sahabat dan Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada Nabi Muhammad mengucapkan hal seperti itu ketika hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya tidak ada. Tetapi kenapa kita biasakan tersebut? Kita ucapkan hal tersebut itu tujuannya supaya setelah dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Lalu kalau kita dengan sesama manusia belum minta maaf, berarti kita belum 100% diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu kita minta maaf. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga hablum minallah kita sudah selesai bertaubat, hablum minannas kita sudah saling memaafkan. Maka insya Allah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Ini pada hari raya Idul Fitri. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat sulit kita menghindarinya. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan kita. Memang ketika hari raya Idul Fitri itu disunahkan al-musafahah. Musafahah itu bersalam-salaman. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Dua orang Islam yang bertemu dan berjabat tangan lalu Allah ampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana yang kita lakukan pada ketika Idul Fitri? Yang susah kita hindari, bersalaman dengan orang yang tidak halal bagi kita. Ini di dalam kitab Bajuri diterangkan, hindari, jauhi bersalaman dengan orang yang tidak halal. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la ayyut ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min ayyamussa imra'atan la tahillalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kepala seseorang itu ditusuk pakai jarum daripada ia bersentuhan dengan orang yang tidak halal baginya. Nah, ini susah kita menghindarinya, Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa yang tidak bersalaman dengan orang yang tidak halal bagi kita? Kenapa? Karena ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i ada sedikit kelonggaran. Bagaimana kelonggaran? Kalau bersalaman dengan nenek yang sudah tua tak apa-apa. Kenapa nggak naksir lagi, ya kan? Nggak ada lagi timbul apa namanya? Timbul syahwat. Sama nenek tua nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih muda dan sebagainya, yang masih cantik dan sebagainya, maka dilarang. Kalau pun kita bisa untuk menghindarinya, kita bisa pakai apa namanya? Alas tangan boleh kan? Pakai sal atau pakai apa? Sehingga tangan kita dialas boleh. Kemudian ibu-ibu, umpamanya ketika itu pakai telpung atau pakai jilbab dalam, mau salaman alas. Orang tua kita di dusun masih ngamalkan seperti itu. Mau salam sama kita di alasnya, masuk dalam jilbab. Salam. Kenapa? Karena mereka menghindari seperti itu. Kita kan punya jilbab, ya. Masuk ke dalam jilbabnya. Kalau mau salaman, salam. Jadi sehingga tak bersentuhan langsung. Ya, kenapa? Karena takut kita sudah bersih dosanya, ternyata pada hari itu kita kembali membuat dosa yang baru. Nah, kita punya jilbab, ya kan? Nah, kita masuk dalam jilbab. Ini kalau di dusun, alhamdulillah nenek-nenek yang masih tua itu masih mengamalkan, masih banyak mengamalkannya. Kenapa? Menghindari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana persiapan kita selanjutnya, yaitu zakat fitrahnya. Silakan kita tunaikan. Jangan mengeluarkan zakat fitrah ke tempat lain. Ya, keluar dari tempat kita. Tidak sah hukumnya. Zakat fitrah di mana kita tinggal. Jangan dikirim ke kampung. Ya, transfer ke kampung nggak boleh. Tidak sah. Sekalipun di kampung ada orang yang mungkin keluarga kita yang sangat berhak untuk menerima karena kita kasihan lalu kita transfer keluar, nggak sah hukumnya. Jadi di tempat kita saja mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Ya, kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai selesai sholat Id kita baru mengeluarkan zakat. Kemudian ketika hari raya Idul Fitri itu pagi harinya kita disunahkan untuk apa namanya? Berbuka. Maksudnya makan atau minum dulu membatalkan puasa kita sebelum kita melaksanakan sholat Id. Nah, kemudian sholat Id ya dianjurkan agak lebih lambat daripada hari raya Idul Adha. Nah, ini beberapa hal-hal dan sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, kalau ada tamu ke rumah, ya kalau ibu punya kue, keluarkanlah kue ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu beli baju baru nggak? Nggak beli baju baru? Bapak-bapak, ibu-ibu selamat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kebiasaan kita ke hari Lebaran itu beli baju baru? Ya, kenapa? Karena di hari raya Idul Fitri itu disunahkan memakai baju yang paling baru. Ini sunnahnya. Kenapa? Karena hari itu adalah yaumuz zinati, hari apa namanya berhias-hias. Maka disunahkan pada hari raya Idul Fitri itu memakai baju yang paling baru. Nah, karena disunahkan memakai baju yang paling baru, orang tua kita dulu belilah baju baru. Kalau nggak ada baju baru, baju lama nggak apa-apa. Kan ada lagunya. Kalau tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Baju yang lama tapi mana yang lebih baru? Itu kita pilih. Berbeda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat itu bukan yang baru tapi yang putih. Kalau hari raya Idul Fitri, pilihlah mana di antara yang baru. Mana yang baru beli? Kira-kira yang baru 3 bulan pakai atau 5 bulan pakai yang masih baru, itu yang disunahkan memakai pada ketika itu. Nah, inilah salah satu apa namanya, terbiasa kita membeli baju baru. Kenapa? Karena memang disunahkan pada hari itu memakai pakaian yang paling baru. Tetapi Nabi tidak mensunahkan membeli baju baru. Tidak ada sunnahnya memakai pakaian yang paling baru. Tapi kalau mau beli baju baru nggak apa-apa, karena ketika itu memakai baju yang paling baru. Tetapi kalau sunnah beli baju baru nggak ada itu ngarang-ngarang sunnahnya. Ya, sunnah beli baju baru, sunnah masalah. Tapi sunnah memakai baju yang paling baru. Nah, ini harus kita teliti, apa namanya, harus kita pahami dengan baik-baik. Jadi bapak-bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin demikian saja. Semoga di Idul Fitri ini kita memang betul-betul kembali fitrah sehingga kita suci ya kayaumi waladatu ummu sebagaimana dilahirkan daripada ibunya
Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.